Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Ustadz Abdul Somad mengunggah foto dan video saat ia berada di dalam sebuah ruangan. Ustadz Abdul Somad mengaku dideportasi Singapura. Ini adalah video dan foto yang diunggah oleh Ustadz Abdul Somad di akun Instagram @ustadzabdulsomadofficial. Dalam unggahan ini juga terdapat caption bertuliskan, UAS di ruang 1x2 meter seperti penjara di imigrasi sebelum dipulangkan dari Singapura ke Indonesia. Ustadz Abdul Somad pun memberikan penjelasannya saat ia merasa dideportasi oleh pihak imigrasi Singapura. UAS mengatakan ia berangkat ke Singapura bersama istri, anak, dan sahabatnya pada Senin kemarin. UAS mengaku tak mendapat penjelasan dari petugas imigrasi Singapura mengapa ia tidak boleh masuk ke Singapura. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Berkas lengkap semua, sudah lengkap ya. Arrival card, kartu untuk datang sampai masuk, semua lengkap semua. Tak ada kurang satu apapun. Sudah lengkap semua, tak ada kurang. Habis itu udah pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut pihaknya telah meminta klarifikasi dari pemerintah Singapura tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Ustadz Abdul Somad. Menurut penjelasan dari pihak imigrasi Singapura, Ustadz Abdul Somad mendapat not to land notice atau peringatan tidak boleh mendarat oleh imigrasi Singapura. Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun tahu itu di penjara. Saya sudah minta penjelasan dari Immigration and Checkpoint Authority Singapura. Menurut mereka, ICM memang menetapkan not to land notice kepada UAS karena tidak memenuhi kriteria untuk eligible berkunjung ke Singapura. ICA tidak mau menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan. ICA juga tidak mau menjelaskan apakah UAS masuk blacklist mereka atau tidak. Anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono menyebut belum ada penjelasan resmi dari pihak Singapura terkait pelarangan UAS masuk Singapura. Dave mengatakan DPR tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait yang dialami Ustadz Abdul Somad. 3, setengah 4, setengah 5 sore. Nah itu kembali lagi, kita harus mempertanyakan kepada Singapura apa alasannya. Kenapa? Karena ya kita bisa menindaklanjuti bila mana memang ada potensi hal tersebut, ya kita bisa meneruskan. Nah itulah pentingnya ada kejelasan supaya kita semua tahu langkah selanjutnya yang mesti diambil seperti apa. Berarti memang belum ada penjelasan? Belum ada. Ya. Kementerian Hukum dan HAM saat ini masih menelusuri dan meminta klarifikasi pemerintah Singapura terkait penyebab Ustadz Abdul Somad mendapat not to land notice di Singapura. Hingga kini pihak Kemenkumham terus mencari informasi dan klarifikasi dari pihak Singapura terkait alasan dilarangnya UAS masuk ke Singapura. 5 sore. Kapal terakhir baru dipulangkan. Informasi terkait UAS masih kita dalami. Sedang ditelusuri oleh pihak imigrasi agar jelas kronologinya. Keterangan resmi Kabag Humas Kemenkumham Tubagus Arif Faturrahman kepada Kompas TV. Terkait Ustadz Abdul Somad, pihak imigrasi negara Singapura, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam mengatakan itu merupakan wewenang dari pihak Singapura sendiri. Ustadz Abdul Somad beserta keluarga bepergian ke negara Singapura melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Hingga kini pihak imigrasi menunggu klarifikasi jelas terkait alasan Ustadz Abdul Somad dilarang masuk Singapura. Lalu seperti apa informasi terkait Ustadz Abdul Somad yang tidak dapat izin masuk Singapura? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Riki Ramahdoni di Batam, Kepulauan Riau.
Riki, apa pihak imigrasi sudah dapat klarifikasi terkait apa alasan UAS tidak mendapat izin masuk ke Singapura atau Natuna Notice? Ya, Priska, hingga saat ini pihak kantor imigrasi Kota Batam sendiri belum mendapat keterangan resmi atau klarifikasi dari pihak otoritas imigrasi negara Singapura terkait adanya tidak diizinkan Ustadz Abdul Somad bersama istri dan sahabatnya masuk ke negara tersebut. Pihak imigrasi sendiri sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak imigrasi Singapura, namun pihak imigrasi Singapura belum memberi jawaban. Mereka hanya mengatakan kalau Abdul Somad beserta keluarga dan sahabatnya tidak boleh izin masuk dengan alasan tertentu. Apapun alasannya itu tidak diberi detail oleh pihak imigrasi Singapura sendiri. Oke, lalu belum ada kepastiannya, tapi informasi yang didapat dari pihak kedutaan besar apa sejauh ini, informasi yang dihimpun? Ya, kalau dari informasi yang kita dapat hingga saat ini itu, kita belum mengetahui secara detail apa alasan pihak imigrasi Singapura yang tidak membolehkan Ustadz Abdul Somad beserta keluarga dan sahabat itu untuk masuk. Ustadz Abdul Somad dan keluarga beserta sahabatnya itu berpergian ke Singapura pada Senin siang kemarin, Priska. Seperti layaknya sebagai penumpang biasa, masyarakat yang akan berkunjung untuk melakukan bepergian ke luar negeri melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Namun setelah sampai di Pelabuhan Tanah Merah, Singapura, saat melakukan pemeriksaan oleh imigrasi di negara Abdul Somad tiba-tiba dihampirin, lalu ditahan dan dibawa ke suatu office. Tidak tahu apa alasannya. Abdul Somad sendiri pun tidak tahu apa alasannya. Setelah 3 jam lebih lamanya dilakukan penahanan oleh petugas imigrasi Singapura dan dilakukan proses pemeriksaan, akhirnya Ustadz Abdul Somad, keluarga dan sahabatnya dipulangkan lagi ke Kota Batam, Priska. Ya, Priska. Apa ada penjelasan, pernyataan, misalnya Anda mewawancarai pihak imigrasi Batam terkait hal ini? Nah, kalau tadi kita sudah melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi Kota Batam, Tessa Harumdillah, mengatakan hingga saat ini mereka pun belum mendapatkan secara resmi karena pihak Singapura tidak memberi penjelasan yang detail. Dan mereka juga sudah melakukan mencobakan apa alasannya dan kenapa. Karena dalam perjalanan ke Singapura, Ustadz beserta keluarga sahabatnya itu saat dilakukan pemeriksaan dokumen itu tidak ada unsur mengandung tindak kriminal atau hal lainnya. Paspor yang dimiliki oleh Ustadz Abdul Somad ini layak seperti orang biasa gitu untuk melakukan pengunjungan itu. Oke. Kalau menurut Kabid Teknologi Informasi Kantor Imigrasi, seperti apa informasinya? Anda punya wawancara yang ditayangkan soal ini? Ya, kalau dari Kabid Teknologi Informasi itu mengatakan dari informasinya itu mereka baru mengetahui setelah Ustadz Abdul Somad beserta sahabat itu yang dipulangkan ke Batam. Dan secara detail juga Ustadz Abdul Somad tidak koordinasi juga ke pihak imigrasi sini. Dan pihak imigrasi Kota Batam sendiri sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak petugas imigrasi Singapura. Namun pihak imigrasi Singapura tidak mau memberi klarifikasi dan keterangan resmi. Mereka hanya mengatakan tidak boleh izin masuk. Itu aja. Baik, Riki Ramadhani, jurnalis Kompas TV langsung dari Batam, Kepulauan Riau.